Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 10 dan 11, khususnya yang akan mengikuti seleksi KSN tingkat kota dan kabupaten 2021 yang akan diadakan tanggal 2 ke atas ya. Sekarang semua paket sudah kita pelajari, walaupun mungkin contoh soalnya masih kurang, tapi hampir semua sudah. Jadi sekarang saya akan review ya. Part pertama ini saya review dinamika partikel gerak melingkar ya. Jadi sebetulnya tulang punggung daripada mekanika itu adalah dinamika. Jadi Anda harus bisa menggambar diagram gaya-gaya yang bekerja pada benda. Kalau untuk kasus gerak melingkar, Anda harus cari komponen gaya yang ada dalam arah radial. Komponen gaya resultan. Yang tidak punya komponen radial, yang tegak lurus radial itu tidak menyumbang ke gaya sentripetal. Mungkin yang tegak lurus dengan radial itu membentuk keseimbangan supaya bendanya tidak bergerak loncat-loncat. Ya itu. Kemudian Anda samakan dengan M omega kuadrat R. Kalau omeganya diketahui. Kalau yang diketahui kecepatan linear M V kuadrat per R. Dari situ Anda biasanya bisa menemukan apa yang ditanya. Ya, kalau di gerak harmonik, maka Anda harus cari komponen-komponen gaya apa, resultan gaya apa yang punya komponen pada memulihkan dari gaya itu. Itu yang sudah kita ceritakan di sebelumnya, baik di fluida maupun yang non-fluida. Kemudian gaya pemulih itu Anda samakan dengan M omega kuadrat Y. Maka biasanya omeganya bisa Anda hitung. Kemudian periodenya bisa Anda hitung. Ya. Jadi kira-kira seperti itu reviewnya. Jadi kalau kita review dinamika partikel gerak melingkar, nanti pasti ada gaya sentripetal. Ya. Oke. Sekarang kita lihat soalnya. Soalnya adalah KSNK 2020 nomor 1. Anda bisa cari di internet. Ini saya tulis soalnya. Sebuah benda A dapat bergerak bebas. Ini ada benda A. Kalau Anda lihat gambar ini diketahui ya. Sebuah benda A dapat bergerak bebas. Jadi dia bergerak bebas di sini. Ya. Tanpa gesekan. Jadi di sini nggak ada gesekan. Ya. Tapi gaya kontak ada pasti kan. Karena dia kontak pasti ada gaya normal. Ya, ada gaya berat. Udah pasti di A ini. Sepanjang kawat berbentuk parabola. Jadi kawat ini berbentuk parabola. Ya. Ini sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya. Yang memenuhi persamaan Y sama dengan AX kuadrat. Jadi kalau saya gambar seperti ini. Ini persamaan parabolanya. Dengan X adalah jarak horizontal. Ya, ini X jarak horizontal. Dari sumbu simetri. Sumbu simetrinya sumbu Y. Dan Y adalah tinggi benda. Ini tingginya ya. Dari titik terendah kawat. Ya, titik terendah di sini. Jika kawat ini diputar, jadi kawat ini kamu putar, kawat yang parabola ini kamu putar, maka pasti benda A ini akan menempuh lintasan melingkar. Ya, benda akan menempuh lintasan melingkar. Ini begini ya, ya kan? Nah, begini. Dengan kecepatan sudut omega, ya. Dengan sumbu Y sebagai poros. Jadi poros putarnya sumbu Y. Tentukan nilai omega. Ya, jadi yang ditanyakan nilai omega ya. Ya. Dalam G dan A. Supaya terdapat keseimbangan stabil. Ya, jadi keseimbangan stabil kita anggap aja benda ini tidak bergerak naik dan tidak bergerak turun. Tetap di sini ya. Ya. Kawat berotasi dengan kecepatan sudut omega terhadap poros Y. Akibatnya benda A berputar kan, menempuh gerak melingkar dengan pusat P jari-jari R, kan gitu. Ya. Nah, berarti seperti tadi kita bilang, untuk gerak melingkar tentu kita harus cari resultan gaya-gaya yang bekerja pada benda A. Gaya apa saja yang bekerja pada benda A? Yang memiliki komponen radial. Radial ya, komponen radial. Jadi kalau ini, jadi dia punya komponen horizontal berarti kalau radial. Ya. Nah, nanti resultan ini akan berfungsi sebagai gaya sentripetal. Nah, kemudian tentu ada gaya pada sumbu Y. Gaya pada sumbu Y ini membentuk keseimbangan supaya A tidak bergerak naik atau turun. Ya. Artinya kita harus cari gaya asal yang menyebabkan yang punya komponen radial ya. Ya. Nah, untuk menggambar Anda harus ingat ini benda A ya. Itu gayanya pertama gaya berat. Ya, jelas gaya berat. Ini gaya berat ya. Ini masanya M. Nggak diketahui ya, anggap aja M masanya ya.
Jadi ini MG. Yang ya Anda sudah tahu WNFT kan ya? WNFT, 4 gaya yang biasa bekerja pada benda ya. Kadang-kadang T ini diganti gaya pegas kan? W sudah. Gaya kontak ya, kontak ini cincin kan? Jadi ini kalau ini Anda anggap kawatnya tadi. Ini kan cincinnya ya, kalau Anda lihat. Ya, cincin ini kalau Anda lihat, cincin ini akan menarik kawat keluar. Cincin ini akan menarik kawat keluar. Itu bekerja pada kawat. Maka kawat akan menekan dia ke dalam. Ke dalam kan? Kawat akan menekan dia ke dalam. Ya. Jadi gaya normalnya pasti akan tegak lurus. Nah ini saya buat garis singgung. Di titik A garis singgungnya ini kan. Gaya normal harus tegak lurus dengan garis singgung ini. Kalau di lengkung itu bidang datarnya bidang singgungnya. Jadi harus tegak lurus. Nah begini jadi kalau saya tinggi. Nah ini harus tegak lurus. Dengan yang hijau ya. Itulah gaya normal. Jadi MG sudah, gaya normal sudah ya, tegak lurus. Gaya gesek nggak ada, di sini nggak ada gaya gesekan. Karena dia bilang licin. Tegangan tali juga nggak ada. Jadi cuma ada 2. Nah, sekarang kita lihat. Ini ada komponen ke arah horizontal kan ini. Nah, ini. Nah, ini kita sebut aja NX ya, karena ini sumbu X, ini NX. Nah, NY-nya membentuk keseimbangan. Dengan MG. Ya, ini NY. Seperti ini. Oke. Kemudian kita harus ada sudut kan? Jadi kita harus ada sudut. Taruhlah sudut ini ya. Sudut ini. Kita anggap theta misalnya. Yang ini tapi yang diketahui garis singgung ya. Ini garis singgung ini saya bisa cari gradiennya. Ya, gradien garis singgung saya bisa cari ya, karena Anda sudah belajar di matematika gradien garis singgung pada kurva ya. Gradien garis singgung pada kurva. Gradien garis singgung pada kurva. Ya, persamaan umum ya. Persamaan umum itu kalau kurvanya di sini Y sama dengan AX kuadrat. Maka gradien garis singgung secara umum ya, garis singgung di tempat sembarang itu adalah turunan pertama dari Y terhadap X. Itu di matematik ya. Jadi gradien dari suatu garis singgung pada kurva itu tinggal turunan pertama. Nah, ini kalau kita turunkan berapa ini? M garis singgungnya kalau kita turunkan. 2AX kan? 2AX. Nah, kemudian di suatu titik ya, di suatu titik yang koordinatnya diketahui ya, biasanya X sama dengan X. Di sini X sama dengan XA. X sama dengan XA. Tapi kebetulan XA ini sama dengan X. Kita anggap sama dengan X gitu kan. XA-nya ini sama dengan X ya. Jadi XA ini sama dengan X akhirnya. Nah, Anda sudah tahu bahwa M dari garis singgung yang persamaan umum ini kalau saya masukkan koordinat, di sini kebetulan koordinatnya X. Ini akan sama dengan tangan sudut antara garis singgung di titik itu. Jadi ini garis singgung di titik A kan? Ya. Nah, kemiringannya kan ini. Kalau kita ambil sumbu X kan sumbu X-nya sebagai sudut ini. Maka inilah theta ini. Ya. Ya. Dengan tangan theta ini sama dengan gradien garis singgung. Jadi tangan theta ini gradien garis singgung. Ya. Jadi tinggal Anda masukkan M garis singgung kan 2AX. XA-nya sama dengan X. Ya, jadi harusnya gini. Tangan theta ini akan sama dengan 2AXA. Gini harusnya kan di titik A. Tapi kan di titik A kita anggap koordinatnya X. Sesuai dengan yang diketahui begini kan. Ini tangan theta. 2AX. Oke. 2AX ya. Sudah tahu ya. Ini tangan theta. Nah, masalah kita waktu menentukan ini kalau saya keluarkan ya. Ini saya gambar ini saya keluarkan. Begini kan. Ini alfa. Ya, ini ada garis hijau ya. Saya keluarkan ya. Ini A, titik A. Ini garis hijau. Gini ya. Terus ini lurus. Ini theta kan. Terus garis hijau ini sama ini tegak lurus begini. Masalahnya yang ingin kita cari alfa. Kenapa? Karena itu kita akan mencari NX dan NY kan. Ini NX, gitu.
Satu lagi di sini NY. Sama aja dengan ini ya. Sama dengan ini NY. Nah, ya kan? Anda lihat di sini ya. Kalau Anda mau cari NY kan N sin alpha karena dia di depan kan. Dari NY itu adalah N sin alpha. Kalau NX di dekat sudut alpha kan. Ini hipotenusa, ini kan tegak lurus. Jadi kalau NX N cos alpha. Nah, masalahnya alpha nggak diketahui, yang diketahui theta. Sekarang bagaimana hubungan alpha dan theta? Itu kan yang penting ya. Bagaimana hubungan alpha dan theta? Karena theta yang diketahui. Ya kan? Nah, sekarang Anda lihat di gambar ini. Ini alpha, ini theta. Jadi kalau Anda lihat ini berseberangan kan? Jadi kalau ini theta, ini juga theta. Betul nggak? Kan berseberangan. Ya. Nah, sementara ini 90 berarti ini juga 90 kan? Karena ini 180. Berarti alpha tambah theta 90. Alpha ditambah theta itu 90. Nah, dari sini kita dapat alpha sama dengan 90 kurang theta. Gitu. Ya. Nah, nanti mungkin kita perlu tangen. Sin bagi kosinus kan tangen. Ya, jadi kita cari tangen. Tangen alpha. Ya, atau kotangen alpha boleh. Karena ini tangen 90, nanti kotangen. Ya, nggak apa-apa lah. Nanti kotangen dibalik kan. Ya, nggak apa-apa. Tangen alpha sama dengan, jadi kalau alpha 90 kurang theta, berarti tangen alpha sama dengan tangen 90 kurang theta. Gitu kan ya. Tangen 90 kurang theta. Ya, tangen 90 kurang theta itu kotangen theta. Ya, kotangen theta. Oke, jadi tangen alpha itu sama dengan kotangen theta. Nah, ya kita dapat bintang. Ya, nggak apa-apa. Ini kan dapat tangen theta, nanti kotangen theta gampang kan. Kalau kotangen theta berarti kebalikannya kan. Ya, kebalikan dari tangen kan. Jadi 1/2AX. Nah, ini. Ya, jadi kalau kita masukkan ke sini, jelas ya. Maka tangen alpha sama dengan kotangen theta ya, 1/2x, 2ax. Gitu ya. Jadi ini aja. Ininya enggak. Oke, ini nanti kita pakai. Ya, sudah selesai. Sekarang kita mulai buat. Ya, itu tadi kita harus cari asal gaya sentripetal kan? Ya, kita harus cari asal gaya sentripetal. Cari asal gaya sentripetal. Ya. Ya, jadi dia memiliki komponen horizontal ya, subu X kan. Ini kan ya, komponen horizontal, komponen subu X lah. Ya, kemudian arah ke dalam itu positif, pusatnya kan di sini pusat. Ya. Arah ke dalam positif. Jadi ini positif ini. NX ini positif. Ya. NX itu positif. Ada lagi nggak selain NX? Ini tegak lurus, nggak punya komponen ya. Jadi hanya NX1 ya, hanya satu saja. Asal gaya sentripetal itu NX. Ya. NX itu sudah tadi apa? N cos theta, N cos alpha. Oke. Nah, ini kita samakan dengan gaya pemulih kan? Ini gaya pemulih yang kita samakan dengan gaya pemulih, gaya sentripetal. Rumusnya apa gaya sentripetal? Itu omega, M omega kuadrat kali jari-jari kan? Ya. Jadi jari-jarinya itu sama dengan X kan, di titik ini disebutnya X kan? Jadi jari-jari sama dengan X ini. Ya, jari-jari sama dengan X. Nah, gaya sentripetal itu ini asalnya N cos alpha. Jadi ini N cos alpha. N cos alpha sama disamakan kan? Disamakan. N cos alpha sama dengan M omega kuadrat, R-nya ini X. Seperti ini. Ya, ini sebut aja persamaan 1. N cos alpha. Nah, bagaimana yang tegak lurus ini? Yang membentuk keseimbangan. Karena dia tidak loncat-loncat kan. Jadi sigma Fy sama dengan 0. Nah, ini plus, ini min kan. Jadi plus Ny
kurang mg sama dengan 0. Ya. Jadi dari sini kita dapat ny sama dengan mg. Nah, ny itu apa? Tadi sudah ini ny. Nah, ini. Ya. N sin. Jadi ini N sin alpha sama dengan mg. Nah, ini persamaan kedua. Nah, sekarang kalau kita bagi, hilang N-nya, ini jadi kotangen. Kotangen sudah kita tahu dapat tadi. Ya, kotangen ya. Tangen, sorry. Kalau tangen berarti sin bagi cos. Oke, sekarang saya tinggal bagi kan. Saya bagi. Bagi 2 dibagi 1. Ya kan tangen ini. Oke, kalau 2 saya bagi 1, 2 itu ini. N sin alpha sama dengan mg. Ya, 1 yang ini. N cos alpha sama dengan M omega kuadrat X. Jadi N-nya habis. Sin bagi cos tangen. M-nya habis. Jadi tangen alpha sama dengan G per omega kuadrat X. Nah, ini disebut, oke, persamaan 3. Nah, sekarang masukkan bintang ini. Tadi sudah tahu kan tangen alpha 1/2AX. Ini 1/2AX. Ya, didapat dari bintang. Samakan aja dengan ini. G per omega kuadrat X. Maka X-nya bisa dicoret. Nah, yang ditanyakan omega kuadrat kali silang. Jadi omega kuadrat sama dengan 2AG ya. 2AG. Kemudian yang ditanyakan omega ya kan? Berapa kecepatan sudut omega. Jadi omeganya sama dengan akar 2AG. Nah, seperti ini. Ya, jadi kalau mau tetap di tempatnya itu, omega harus sama dengan akar 2AG. Ya, seperti itu. Ya. Akibatnya benar nih. Apa? Kalau yang ditanya apa? Tentukan nilai omega dalam G dan A supaya terdapat keseimbangan stabil. Ya. Nah, keseimbangan stabil biasanya itu dia kalau dia bergerak dia akan bergerak ke bawah, jangan ke atas. Jadi ini harus lebih kecil ya. Jadi biasanya disebutnya omega lebih kecil akar 2AG. Ini supaya tercapai keseimbangan stabil. Ya. Omega sama lebih kecil dari akar 2AG. Ya. Karena kalau lebih besar dia akan ke atas. Kalau lebih kecil kan dia cuma akan ke bawah. Oke. Stabil itu artinya mengarah ke titik asalnya. Sini kan dia akan mengarah ke titik asalnya. Karena itu lebih kecil. Oke. Saya rasa review gerak melingkar selesai. Jadi yang penting kalau gerak melingkar itu tadi, carilah komponen gaya pada benda yang berarah ke punya komponen radial. Nah ini N ini. Ya. Jadi di mana dari 4 gaya ini mempunyai arah radial? Biasanya kan hanya ada 4 gaya ya. Ini kadang-kadang diganti pegas. Dari 4 gaya ini mana yang punya komponen radial? Ya, itu akan berfungsi sebagai gaya sentripetal. Di sini kebetulan hanya 1, bisa aja nanti kalau ada gaya gesek ada 2 ya. Gitu. Kemudian gaya yang vertikal itu biasanya membentuk keseimbangan supaya dia tidak bergerak turun atau naik. Review soal kedua, jadi untuk review pertama ini 2 soal saja. Nanti review kedua kita buat lagi 1 soal dan review ketiga 1 soal lagi, ya. Jadi ada 4 soal yang kita akan review. Semuanya diambil dari KSNK 2020. Ya, yang bisa langsung konsepnya. Yang kedua ini adalah review gerak parabola. Ya, review gerak parabola. Soalnya seperti ini. 2 anak ingin melempar bola agar mengenai suatu sasaran di ujung tebing. Jadi sasarannya di ujung tebing ini. Titik Q. Anak itu melempar dari titik P. Jadi gambar ini diketahui persis seperti ini soalnya. Mereka berdiri pada titik pelemparan yang berada pada jarak tertentu dari sasaran. Mereka melempar bola dengan kelajuan awal yang sama. Jadi kelajuan awalnya sama ini. Ya, kelajuan awalnya sama. Ya, sama-sama. Jadi kalau kita gambar ulang ya, tapi langsung aja begini. Nah, kelajuannya sama ya. Ya ini agak dibedain sedikit biar kelihatannya begini.
Kelajuan awalnya sama, ini fenol, ini juga fenol. Gitu ya. Ini orang B, mungkin ini orang B, ini orang A. Ya kan, gitu kan? Nanti di sini ada sasarannya kan. Ini P, ini Q. Ya, pokoknya begitulah ini kalau taruhlah. Kalau nggak benar-benar gambarnya nggak apa-apa, yang penting Anda tahu itu. Tiba di situ. Dilempar pada waktu bersamaan. Ya, tapi tentu tibanya nggak bersamaan. Lemparnya aja bersamaan, tibanya nggak. Namun dengan sudut elevasi yang berbeda. Ya, Anda lihat sudut elevasinya berbeda kan? Sehingga waktu yang ditempuh bola anak pertama dan kedua untuk mengenai sasaran masing-masing adalah TA dan TB. Jadi di gambar ini Anda sudah, ini anak yang pertama TA, ini anak yang kedua TB. Jadi selang waktu dari P ke Q untuk anak A, TA, sementara untuk anak B, TB. Diketahui percepatan gravitasi di tempat itu adalah G. Ya, jadi ada gravitasi ke bawah, G, seperti di gambar. Tentukanlah jarak PQ dari titik pelemparan ke sasaran. Jadi Anda ditanya jarak ini. Ya. Anda ditanya jarak ini. Ini. PQ. Anda ditanya PQ. Taruhlah PQ ini L. Ya, ditanya Anda. Nyatakan dalam TA dan TB. Jadi L ini nanti akan fungsi TA, TB. Ya, kalau ada gravitasi nggak ada masalah. Gravitasi dianggap diketahui di sini ya. Jadi yang diketahui itu adalah TA, TB dan mungkin gravitasi. Ya, untuk yang ditanyakan karena hanya TA dan TB, fenol nggak boleh ada, harus hilang. Ya harus hilang. Jadi jawabannya harus seperti ini. Nah, kalau kita review gerak parabola, ini kan masalah jarak, ya toh? Masalah jarak. Anda sudah tahu gerak parabola itu, ya kalau ini kita anggap titik asal pelemparan, ini kan X-nya, X dari sasaran kan? Ini Y dari sasaran, ya. Baik untuk anak A maupun anak B, X dan Y-nya sama. X dan Y-nya sama. Yang ditanya L, jadi L itu adalah akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Jadi tentang jarak aja. Sehingga dengan demikian kita harus cari bagaimana persamaan X, bagaimana persamaan Y dari gerak parabola. Ya, Anda sudah tahu persamaan X, sumbu X ini kan gerak lurus beraturan. Ya, maka X-nya tentu akan sama dengan V0 X kali T kan gitu. Ya, V0 X itu kan Anda sudah tahu kan ini, kalau ini sudut alfa lah ya, alfa secara umum. Maka ini adalah, Anda sudah mahir ya, V0 X ini adalah V0 cos alfa, dan V0 Y ini adalah V0 sin alfa. Ya, Anda sudah cukup mahir di gerak parabola. Jadi V0 X ini adalah V0 cos alfa. Jadi dari sini Anda dapat X sama dengan V0 X kali T. Ya, X yang ini. Oke. Ini saya kasih bunga 1. Sekarang yang Y. Y-nya itu kan gerak lurus berubah beraturan ya. Sumbu Y itu GLBB. Ya, Anda sudah tahu GLBB itu nanti di sini Y kan. V0, tapi V0-nya harus V0 Y karena di sumbu Y. Ditambah setengah AT kuadrat, tapi kan hanya ke bawah. Sementara yang kita definisikan positif kan ke atas. Jadi ini min setengah hanya G ya. T kuadrat. Nah, begini. Kemudian kita masukkan V0 Y-nya, yaitu V0 sin alfa. Jadi Y-nya sama dengan V0 sin alfa T min setengah GT kuadrat. Nah, ini persamaan 2. Ya, jadi kita ini belum dimasukkan V0 X-nya ya. Di sini X adalah V0, X-nya dimasukkan V0 X, V0 cos alpha kali T. Ya, ini bintangnya di sinilah. Nah, oke. Nah, Anda lihat di sini ada variabel cos alpha. Jadi kalau kita lihat variabel ya, X ini harus hilang kan? X ini masih variabel. V0 variabel, alpha variabel. Ya, T diketahui nanti kan, TATB. Udah 3. Ini 4, V0 sudah ya.
4 ini sudah. Ini juga sudah alfa. Ya, 4 variabel. Ya. Bayangkan Anda punya 4 variabel kan. Ya. Tapi X dan Y nggak ada masalah, nanti bisa kita hitung pakai L ya. 4 variabel, ada X, ada Y, ada V0, ada alfa. Tapi ini bisa kita hilangkan nanti. Karena ini dia, akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Nggak ada masalah, ini bisa hilang. Berarti tinggal 2 variabel kan? Tinggal 2 variabel. Nah, sekarang bagaimana caranya menghilangkan alfa ini? Karena kita akan bingung. Nah, Anda sudah tahu ini ada sin alfa, ini ada cos alfa. Dan di matematika Anda sudah tahu bahwa sin kuadrat ditambah cos kuadrat itu bisa kita hilangkan sama dengan 1. Ya. Ini kalau ini alfa, ini juga alfa. Nah, ini tip and tricksnya di sini ya. Tricksnya itu di sini. Ini tricksnya itu. Gitu. Jadi Anda harus cari sin alfa dari bintang ya. Jadi dari bintang ini saya tulis dulu ya, X sama dengan V0 cos alfa kali T. Saya harus cari cos alfa. Jadi cos alfa sama dengan X per V0T. Nah, nanti kan cos kuadrat alfa ya, dikuadratin aja. Cos kuadrat alfa sama dengan X kuadrat per V0 kuadrat T kuadrat. Nah, dapat ya. Sekarang dari bintang 2. Saya setel lagi bintang 2. Y sama dengan V0 sin alfa T min setengah GT kuadrat. Nah, saya mau dapat sin alfa, berarti ini dioper ke sana kan. Maka sin alfa sama dengan Y0 tambah setengah GT kuadrat dibagi V0T. V0T begini ya. Kenapa ada Y0? Y ya maksudnya. Y, bukan Y0. Y. Ini. Y tambah setengah GT kuadrat per V0 kali T. Oke, sudah. Sin kuadrat alfa. Ya ini dikuadratin aja ya. Y tambah setengah GT kuadrat per V0T dikuadratkan. Oke? Nah, sekarang kita ke triks itu ya. Sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa harus sama dengan 1. Ya. Jadi ini kita tinggal salin sin kuadrat alfa itu ini. Y ditambah setengah GT kuadrat ya per V0T dikuadratkan ditambah cos kuadrat alfa ini. X kuadrat per V0 kuadrat T kuadrat. Iya. Sama dengan 1. Kalau gitu ini tadi kita kuadratkan aja sendiri ya. Ini jadi V0 kuadrat T kuadrat kan. Ya. Kurungnya yang di atas saja. Kurung di atas. Ya. Supaya kelihatan penyebutnya sama, maka kita kalikan dengan V0 kuadrat T kuadrat. Maka penyebut ini hilang ya. Penyebut ini hilang, kita tinggal mengkuadratkan ini. Y kuadrat ditambah, ini dikuadratin, setengah dikuadratin seperempat. G kuadrat, T pangkat kuadrat kuadrat, T pangkat 4. Ditambah, 2 kali ini kan. Jadi 2 kali ini setengah hilang. Berarti YG T kuadrat. YG T kuadrat. Yang ini X kuadrat. Karena ini sudah hilang. Ini dikalikan ini. V0 kuadrat T kuadrat. Nah, kalau Anda lihat variabelnya tinggal berapa? Ya, variabelnya tinggal Y. Ya kan? Tapi Y kuadrat dengan X kuadrat ini bukan variabel, sudah. Nah, ini kan tadi L kuadrat ya. L akar ini berarti kalau L kuadrat, ya. Berarti kalau L kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah ini dengan ini tuh L kuadrat. Jadi kalau saya tulis ini L kuadrat tambah, L ini ditanya kan. Jadi bukan variabel sudah. Seperempat G kuadrat T kuadrat. Ya.
ditambah YGT kuadrat sama dengan V0 kuadrat T kuadrat. Nah, bikin ini persamaan bintang, itu aja. Oke, kalau Anda lihat lagi berapa variabel ini? Ya, berapa variabel kalau Anda lihat? Ya, ini sudah ditanya, nggak ada masalah. T saja, 1. Ya, 2 lagi, V0. Jadi variabelnya cuma 2 ya, T dan V0. Sehingga bisa kita peroleh dengan 2 persamaan. Ya, jadi 2 variabel T dan V0. Bisa diperoleh dari 2 persamaan. Nah, kebetulan kita punya 2 persamaan di sini kan, yang menyangkut TA dan TB. Jadi kalau kita ambil untuk A semua, untuk A. Ini untuk A semua. Ya, L-nya tetap toh. L bukan fungsi A kan. Jadi untuk A ini. Jadi L kuadrat ditambah 1/4 G kuadrat. Nah, T-nya diganti TA kan. TA kuadrat. T bukan T kuadrat, T pangkat 4 ya. T pangkat 4. Ditambah YG, YG, terus ini TA kuadrat. Ya, ini masih ada Y, ya. Jadi 3 variabel ya, tapi nggak apa-apa, kita coba aja. Sama dengan V0 kuadrat TA kuadrat. Ya, jadi T-nya diganti TA. Nah, T-nya diganti TA. Oke, ini persamaan 1. Persamaan 2, kita ganti TB untuk B. Persis sama, cuman TA-nya diganti TB. Jadi, L kuadrat ditambah 1/4 G kuadrat TB pangkat 4 ditambah YG TB kuadrat V0 kuadrat TB kuadrat. Ini persamaan 2. Nah, jadi Anda lihat di sini variabelnya tinggal berapa ini? Oh, T sudah diketahui kan? Jadi variabel tinggal TA kuadrat ya. Ini T diketahui nih, ini diketahui sorry. Variabel tinggal ini. Oh, ini tinggal ini. V0. V0. Ya sudah selesai ya. Sudah selesai. Oh, sama Y. Ini variabel. Jadi yang variabel itu Y dan V0 kuadrat. Ini harus hilang dua-duanya. Tapi kelihatannya semuanya hilang ini. Ya. Ini TA kuadrat, ini TB kuadrat, TB kuadrat. Jadi ini kita kalikan TB kuadrat. Kalau kita kalikan TB kuadrat, ini kita kalikan TA kuadrat, ini akan hilang. Nah, sehingga tidak ada lagi. Ya. Jadi persamaan 1, kita kalikan TB kuadrat. Nah, persamaan 2, kita kalikan dengan TA kuadrat. Maka ini akan menjadi ya dikali TB kuadrat ya. Tinggal dikali TB kuadrat semua. TB kuadrat L kuadrat 1/4 G kuadrat TB kuadrat TA pangkat 4 ya ditambah TB ya YG TA kuadrat TB kuadrat sama dengan dikali TB kuadrat ya V0 kuadrat TB kuadrat TA kuadrat. Nah, begini. Yang ini dikali TA kuadrat ini. TA kuadrat L kuadrat 1/4 G kuadrat TB pangkat 4 TA kuadrat. Pokoknya dikali TA kuadrat semua. YG TA kuadrat TB kuadrat. V0 kuadrat TB kuadrat TA kuadrat. Nah, apa yang terjadi kalau Anda kurangi ini? Ya, maka variabel ini akan hilang. Persis sama ini. YG TA kuadrat TB kuadrat, YG TA kuadrat hilang. Ini
V0 kuadrat TB kuadrat TA kuadrat. V0 kuadrat TB kuadrat TA kuadrat hilang. Jadi ruas kanan tuh sisa 0. Nah, ruas kiri tinggal yang ditanya kan? Ini kan yang ditanya. Ya toh? Ya. Jadi kalau kita keluarkan L kuadrat, ini adalah TB kuadrat dikurang ya, TA kuadrat. Nah, kalau ini kita keluarkan, ini nanti min ya, tambah 1/4, G-nya sama, G kuadrat, TB kuadrat, TA kuadrat. Begini ya. Nah, ini berapa sisanya? TB kuadrat kan? TA pangkat 2. TA pangkat 2 kurang ini TB-nya ya. Yang sisa ini TB, di sini TA. TB kuadrat. Begini. Sama dengan 0. Oke. Nah, Anda lihat ini. Ini sama lagi nih. Dan tidak sama dengan 0 ya. Ingat, TB tidak sama dengan TA ya. TB tidak sama dengan TA. Sehingga TB kuadrat dikurang TA kuadrat tidak sama dengan 0. Ya, kalau tidak sama dengan 0, maka boleh kita bagi. Oh, tidak, tapi tidak bisa. Boleh, benar. Ini kan pindah ya. Ini kan pindah ke kiri. Ya, sorry. Salah dulu. Ini TB kuadrat dikurang TA kuadrat. Ini TA kuadrat kurang TB kuadrat. Tidak sama kan? Jadi ini harusnya L kuadrat. Tidak boleh dicoret dulu. Belum sama. Ya. Nah, ini dipindahkan ke kanan. Kalau kita pindahkan ke kanan kan min 1/4 G kuadrat TB kuadrat TA kuadrat kali TA kuadrat kurang TB kuadrat. Ya. Nah, terus minnya kita bawa ke sini. Supaya nanti jadi TA kuadrat kurang TB kuadrat jadi TB kuadrat kurang TA kuadrat. Jadi bisa dicoret gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi ini L kuadrat TB kuadrat dikurang TA kuadrat sama dengan 1/4 G kuadrat TB kuadrat TA kuadrat. Nah, ini kan minnya kalau pindah ke sini kan TB-nya di min jadi plus. TA-nya plus jadi min. Seperti ini. Sekarang boleh dicoret. Ya. Kalau sama dengan 0 nggak boleh. Ya. Kalau sama dengan 0 dicoret nggak boleh. Karena 0/0 tidak terdefinisi. Oke, jadi sekarang kita dapat sudah L sesuai dengan yang ditanyakan. Yang ditanyakan L berapa? Jadi L kuadrat sama dengan ini. 1/4 G kuadrat TB kuadrat TA kuadrat. Maka L-nya akar kan? Akar dari 1/4 setengah. Akar dari kuadrat G. Akar dari TB kuadrat TB. Akar dari T kuadrat TA. Nah ini jawabnya. Ya. Jadi itulah yang kita peroleh ya. Jadi kalau Anda lihat lagi, yang ditanyakan L sebagai fungsi TA dan TB. Ya, G boleh ada. Karena diketahui TA, TB, dan G. Ya. Jadi review gerak parabola mudah saja. Karena di sini cerita tentang jarak, maka persamaan yang kita ambil tentu persamaan jarak, bukan persamaan kecepatan. Ya, sumbu X adalah gerak lurus beraturan. Jadi X sama dengan V0 X kali T, V0 X-nya itu V0 cos alpha. Y-nya gerak lurus berubah beraturan, V0 YT min setengah GT kuadrat. Masukkan V0 Y, V0 sin alpha. Nah, kemudian triknya, di sini ada cos alpha, di sini ada sin alpha. Supaya cos alpha, sin alpha ini hilang, maka kita pakai trik sin kuadrat alpha tambah cos kuadrat alpha sama dengan 1. Ya, akhirnya bisa kita selesaikan. Sisanya itu matematik, bukan fisika. Ya, jadi fisikanya sampai sini saja. Oke, inilah review kita yang pertama. Setelah ini kita akan langsung review yang kedua. Ya, hanya satu soal saja, yaitu tentang konsep usaha dan energi mekanik. Ya, dan kiat-kiat bagaimana menghitung usaha kalau lintasannya itu melengkung. Artinya tidak lurus, lintasannya melengkung. Ya, seperti lingkaran, busur lingkaran.
Kemudian gayanya terdapat pada busur itu. Ya, bagaimana menghitung usahanya. Kemudian bagaimana menghitung kalau tidak bekerja gaya non konservatif, yang bekerja hanya gaya berat dan gaya normal, atau ada gaya pegas, ya, itu adalah gaya konservatif. Maka dari suatu posisi A ke posisi B berlaku hukum kekalahan energi. Energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir. Tapi kalau di situ bekerja gaya konservatif, misalnya gaya tarik atau gaya dorong atau gaya dari luar, atau kalau ada gaya gesek, maka kita tidak bisa menggunakan hukum kekalahan energi mekanik. Tapi kita gunakan usaha oleh gaya non-konservatif sama dengan perubahan energi mekanik, yaitu energi mekanik posisi akhir dikurang energi mekanik posisi awal. Di energi mekanik terkandung energi potensial dan energi kinetik. Ya, itulah review kita yang kedua. Terima kasih Anda sudah mengikuti video pembelajaran kami. Jika Anda merasa ada manfaatnya dan belum subscribe, silakan di-subscribe untuk memberi dukungan semangat kepada tim kami untuk terus merekam dan meload video-video pembelajaran yang untuk meningkatkan kualitas baik dalam pelajaran fisika, matematik, dan kimia. Tetap semangat belajar mandiri di rumah, terus berusaha keras. Saya yakin Anda bisa lolos OSK. Saya Martin Kanginan.